Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Obeng Channel. Semoga hari ini kita dan jenengan semuanya selalu dipermudahkan dalam segala hal, baik yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk saat ini dan seterusnya. Terutama bagi rekan yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kita akan bikin video kita kali ini memenuhi request rekan-rekan yang ingin mengetahui atau melihat tutorial pemasangan karburator. Ini kita mulai dengan melepas semuanya. Ini tadi semuanya masih keadaan lengkap, standarnya Opel Blazer. Dan kita akan mulai kita lepas untuk 4 baut yang menancap di sistem injeksi buka katupnya angin untuk mobil Blazer ini. Kita lepas semuanya. Ada 4 buah ini guys untuk bautnya di Opel Blazer. Nah ini kita lepas semuanya. Juga kabel-kabel yang menancap untuk sensor injeksinya kita lepas. Terus selang map yang menuju sensor map juga kita lepas, karena untuk karburator tidak memerlukan itu. Oke, kita mulai lepas satu persatu. Ini mulai dari filter kita lepas, terus kita nanti akan bikinkan adaptor atau dudukan karburator yang baru. Dan itu kita harus ngemal dulu istilahnya. Nah, nanti untuk penyesuaian antara lubang 4 menuju karburator yang mau kita pasang di mobil Blazer. Untuk rekan yang mungkin mobilnya lain Blazer, mungkin sedikit lain untuk sistem pengerjaannya, tapi pada dasarnya tujuannya sama. Kita hanya untuk mencari hemat BBM ataupun mudah untuk merepairnya. Ini kita lepas dulu untuk selang map, juga kita lepas namanya sentring throttle gas. Ini sentring yang menuju ke pijakan kaki untuk gas, kita lepas dulu. Nah, setelah itu kita memerlukan namanya apa ini, pemotong untuk kita potong selang yang dari full pump bensin menuju injeksi lalu menuju tangki. Ini kita potong dulu. Ini kita potong, nanti kita ganti selang, tapi tetap difungsikan untuk yang menuju ke tangki. Nah, untuk soket injeksi yang 4 ini kita cabut agar injeksinya tidak berfungsi. Kita cabut, kita geser gitu aja guys. Ini untuk mobil Blazer yang menggunakan injeksi. Jadi untuk menempatkan, kita mal dulu di tempatnya skep injeksinya, ini kita lepas lalu kita mal sesuai dengan lubang bautnya 4. Kita membutuhkan kertas untuk ngemal itu, entah kertas kartun apa-apa. Untuk rekan yang mungkin di sekitarnya ada kertas, nah kita mal dulu. Kita mal, nanti kita membutuhkan plat besi atau kayu mungkin juga bisa, tapi untuk permanennya kita kemarin pakai plat besi 5 mili atau 4 mili kurang lebihnya. Itu nanti dibuat adaptor atau untuk penyesuaian antara manifold Mio biar bisa nancap di manifoldnya mobil Opel Blazer. Kalau punyanya rekan mungkin manifoldnya menghadap nyampe nggak ke atas seperti Blazer, bisa dimodif sendiri atau bisa di reset sendiri. Ini hanya reset
yang kami berikan dari Obeng Channel, dan semua rekan punya caranya masing-masing mungkin untuk mengaplikasikannya. Ini manifold Mio ada lubang 2 ini, mungkin nanti kita penyesuaiannya kita mal dulu juga, kita gambar. Nanti setelah kita jadi, kita tempelkan di plat besi seukuran yang kita perlukan, dan kita mengerjakannya di tempat tukang bubut karena kita untuk peralatan juga nggak bisa mengerjakan sendiri. Kita semuanya membawa ke tukang bubut, cuman kita yang mengarahkan, atau kita minta ke tukang bubut supaya dibikinkan seperti yang kita harapkan. Semuanya kita bisa mengerjakan sendiri asal ada kreativitas, dan ini semua mudah. Setelah ini lubangnya kita bikin, jangan lupa untuk teman-teman bikin lubangnya sedikit diperbesar karena mungkin ada selisih sedikit untuk lebar 4 buah lubangnya. Jadi istilahnya kalau mungkin lubang aslinya 10 bisa dibikin 12 mili, karena untuk selisih dikit nanti kita bisa geser-geser namanya adaptor yang kita bikin dari plat besi. Ini guys, kita amati dulu, kita lubangnya kita bikin sesuai dengan mal yang tadi kita gambar. Setelah ini jadi, kita bisa cari plat selebar kertas ini dan nanti kita lubangi seperti yang ada pada kertas mal ini. Kita terima jadi saja untuk lubang-lubangnya, karena untuk tutorialnya bikin ini nanti juga terlalu panjang untuk timingnya. Maka untuk ini kita bikin mal sesuai dengan yang kita punya dulu. Masih dalam proses mengerjakan mal-malan kita ini guys. Setelah kita ini nanti kita ambil untuk penempatan tempatnya karburator, Anda sesuaikan sendiri mana yang pas. Tentunya untuk baut-bautnya jangan lupa lubangnya dibikin sedikit lebar dikit guys, untuk memudahkan kita menempatkan. Ini yang sudah jadi plat besi kurang lebih 4-5 mili yang kita sesuaikan dengan malan kita tadi, dari kertas karton tadi, jadinya seperti ini. Ini nanti kita jadikan dudukan untuk manifoldnya motor Mio, agar supaya bisa dipasang di manifoldnya Opel Blazer. Kalau mungkin untuk mobil rekan modelnya nyamping, tidak perlu menggunakan manifold Mio seperti yang kita kerjakan ini, karena ini posisinya menghadap ke atas untuk manifoldnya Blazer. Seperti ini guys. Ini karburator motor yang kita aplikasikan kemarin, yang pertama kita test drive. Jadi untuk karburator motor vakum yang model shock lebih gampang untuk pasang di manifoldnya seperti ini guys. Lalu kita baut di adaptornya plat yang kita bikin tadi seperti ini. Nanti dudukannya Anda bisa menghadap kemana yang sekiranya longgar untuk penempatan karburatornya. Kita kasih lem guys, karena ini kita cari sealernya nggak ada. Ini tadi adanya lem
seadanya agar supaya enggak berbes namanya hisapan kompresi shakernya. Jangan lupa untuk tempat manifolnya kita baut. Ini kita pakai baut 10 mili ini. Kita tancapkan dari bawah 2 buah baut untuk nanti kita pasang di manifolnya motor Mio. Sedangkan untuk karburatornya Zebra atau Hijet 1000 seperti ini juga guys, karena untuk karburator punyanya Hijet 1000 pakai kupingan, nggak pakai sok-sokan, jadi minta kita modif agar bisa masuk ke dalam sok-sokan. Jangan lupa juga nanti kalau kita masukkan ke sok, habis itu kita klem pakai klem biar rapet namanya karburator nancap di manifolnya. Kita ikuti terus guys untuk videonya, dan jangan lupa untuk rekan yang belum subscribe ataupun like atau tombolkan bunyi notifikasi biar kita bisa update video-video kita yang baru. Seperti ini dudukannya guys, kita cari celah di sekitarnya karburator, dimana yang paling longgar kita hadapkan ke situ. Jadi untuk menghadapnya bebas untuk kemana-mana untuk rekan mau. Untuk motor yang cc-nya di bawah 2000 bisa mengaplikasikan dengan menggunakan karburator motor. Dan saya sarankan untuk pakai karburator motor yang vakum, karena vakum skepnya akan naik dan turun jika ada hisapan dari shaker mobil. Sedangkan karburator yang lain vakum nanti akan bisa manjer setelah digas atau di player. Kalau vakum langsung bisa turun, jadi untuk penempatan kabel sentrengnya lebih mudah. Ini untuk lubang di manifold, kalau nggak menuju servo atau bisa kita tutup saja guys. Tapi kalau difungsikan menuju ke AC atau ke servo, selangnya bisa ditancapkan di situ. Nah, ini untuk yang dari full pump kita potong, lalu nanti kita kasih selang. Yang dari full pump bensin setelah kita potong kita kasih selang. Nah, selangnya jangan lupa untuk karburator motor kita kasih T atau pipo Z, karena untuk mencabang bensin yang dari full pump menuju karburator, terus yang lainnya menuju bekas potongan pipa tadi yang menuju ke tangki. Intinya biar perjalanan bensin enggak menekan ke dalam karburator hingga enggak banjir namanya bensin. Jadi untuk yang masuk karburator secukupnya sesuai yang dibutuhkan karburator sendiri, selebihnya masuk lagi ke dalam tangki bensinnya mobil. Enaknya kalau pakai karburator vakum, untuk penempatan tandokan sentring gasnya di situ sudah ada atau sudah disediakan bawaan pabrik. Kalau karburator biasa kita harus ribet membikinkan tandokan untuk sentring gasnya. Itulah segi lain untuk karburator vakum. Keuntungannya selain habis digas namanya skep bisa turun sendiri, juga penempatan sentringnya cukup aman. Ini untuk karburatornya Hijet 1000 kita harus membikinkan adaptor dulu, karena untuk Hijet 1000 pakai kupingan untuk baut karburatornya. Sedangkan tadi pakai ini namanya ada cabangan untuk full pump, jadi kalau nggak dipakai ditutup saja. Jadi kalau pakai karburatornya Hijet 1000 kita nggak perlu bikinkan Z, karena di sini sudah ada
cabangannya sendiri lah, jadi nggak perlu pakai Z ini. Di sini sudah ada, jadi selebihnya nanti tinggal ditancap di selang di sekitarnya karburator itu. Itu guys, untuk pemasangan karburator HZ1000 kita bikinkan adaptor dulu agar bisa masuk ke dalam sok-sokan manifoldnya Mio, karena untuk aslinya karburator HZ1000 menggunakan kupingan baut 2 seperti karburatornya motor-motor GL atau Grand yang pakai kupingan, nggak pakai sok-sokan. Sedangkan karburator PE ataupun vakum menggunakan sok-sokan, jadi untuk masuk ke manifold cukup ditancapkan saja. Dan ini untuk penempatan sentring gasnya untuk HZ1000-nya juga gampang, tinggal masang saja karena sudah ada dudukannya. Nah, ini untuk menancapkan di sok-sokan kita bikinkan adaptor sendiri. Kita bisa bawa ke tukang las, kita minta sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita bikinkan tadi pipa kurang lebih 2 cm biar bisa masuk ke dalam sok-sokan manifoldnya Mio. Sementara sampai di sini dulu guys untuk tutorial pemasangan karburator di mobil Blazer. Bila ada kurang lebihnya mohon disarankan gimana baiknya. Ini yang kita aplikasikan ke mobil Blazer, mungkin untuk ke mobil lain, untuk rekan bisa menganalisa sendiri. Saya sarankan untuk pakai karburator motor vakum kalau memang mau dipasang di mobil lain yang cc-nya di bawah 2000.